Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Ari Kusuma dengan NPM 21150611110 dari program studi Teknik Informatika Universitas Lampung. Di video kali ini saya akan membahas mengenai SQL dasar, bagaimana caranya membuat database di Command Prompt. Nah, sebelum kita masuk ke Command Prompt-nya, kita buka dulu SAM dan kita jalankan Apache dan MySQL-nya. Nah, di sini saya sudah menjalankannya, jadi saya udah ke comment prompt-nya. Nah, di sini pertama kali muncul si user-user. Nah, berarti di sini menandakan bahwa kita berada di penyimpanan user. Nah, kita akan mengeluarkan dulu ke penyimpanannya, ke penyimpanan sum-nya. Kita klik dulu atau kita ketik cd slice titik 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 slice titik titik titik. Kita enter. Nah, sini sudah pindah ke penyimpanan zip. Lalu kita masuk ke sum-nya, kita ketik lagi cd slice sum, lalu MySQL, lalu bin. Kita klik enter. Nah, setelah itu, lalu kita ketikkan lagi MySQL X your menu P. Lalu keluar muncul enter password. Nah, di sini kita enterkan saja passwordnya. Nah, lalu kita masuk ke menu MariaDB. Nah, disinilah kita membuat database-nya. Nah, lanjut setelah itu kita munculkan tabel yang ada di MariaDB ini. Kita ketikkan perintah show database. Nah, di sini muncul database-nya, ada informasi skema, MoodQueue, MySQL, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan membuat database perpustakaan. Sebelumnya saya sudah membuat, sini ada perpus, jadi saya akan menghapusnya lagi. Kita jalankan perintah drop database perpus. Lalu kita lihat lagi tabel database-nya. So, that. Nah, di sini sudah terhapus. Nah, untuk langkah awalnya, kita buat database-nya. Kita ketikkan perintah create. Create ini digunakan untuk awalan untuk membuat database baru. Create, database. Nah, ini ketik nama database yang diinginkan. Saya pilih perpustakaan karena saya akan membuat perpustakaan. Dan dulu kita enter. Nah, setelah membuatnya, kita masuk ke database perpustakaan dengan menggunakan perintah use perpustakaan. Nah, di sini sudah pindah ke database perpustakaan atau masuk ke database perpustakaan. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat entitas beserta atribut-atributnya. Kita klik lagi, create tabel anggota. Nah, lalu kurung berawal.
Lalu di sini kita masukkan atribut-atributnya. Di sini untuk entitas anggota itu ada ID anggota, nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, di sini ada ID anggota dengan ID anggotanya sebagai primary key dengan auto increment. Lalu ada atribut nama, tipe data varchar dengan panjangnya 255, alamat, dan nomor telepon. Tipe datanya dan panjangnya juga sama. Lalu kita enter. Nah, saya akan membuat lagi dua entitas lagi, yaitu buku dan peminjaman. Makanya sama seperti tadi, sebelumnya saya sudah membuat kode programnya di Notepad, jadi saya tinggal mengkopikannya. Enter. Lalu kita buat lagi untuk entitas tabel peminjaman. Nah, ini untuk atribut-atributnya. Ada ID pinjaman, ID buku, dan lain sebagainya. Sini kita enter lagi. Nah, kan tadi udah dibuat nih entitas sama tabelnya, sama atributnya. Nah, coba kita tampilkan lagi. Untuk menampilkannya, kita akan mengetikkan kode perintah show huruf kecil, show table. Ini pakai S ya. Lalu kita enter. Nah, di sini ada muncul berapa tabelnya atau entitasnya. Ini ada anggota, buku, dan pinjaman. Nah, tadi kan udah ada atributnya nih. Kita akan melihat lagi apa aja sih atribut atau isi dari setiap dari tabel atau entitas dari ketiga ini, yaitu anggota, buku, dan pinjaman. Nah, untuk melihatnya kita akan mengetikkan dash, misalkan nih untuk kita pilih tabel anggota, entitas anggota, ini kita ketikkan anggota dua. Nah, ini muncul atribut-atribut dari si entitas anggota tadi atau tabel anggota. Nah, untuk key-nya ID anggota itu sebagai primary dengan auto increment. Nah, untuk isi itu masih nol, masih nggak ada atau kosong. Setelah itu, kita akan membuat isi dari masing-masing ID anggota, nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, untuk masukin datanya atau mengisinya, kita mengetikkan input insert into nama entitasnya, tabelnya anggota, lalu atributnya tadi. Yang tadi, nah, ada ID anggota, nama, alamat, dan nomor telepon sesuai atribut yang tadi dibuat. Sini, ID anggota, nama, alamat, nomor telepon. Sini kita enter, kita masukkan, kita ketikkan value-nya. Nah, di sini baru kita mengisikan data-data atau menginputkan data dari atau untuk tabel tadi. Nah, ini data-data yang sudah setelah saya buat, di mana ID anggota saya isikan nol. Nah, lalu di sini nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, untuk ID anggota saya isikan nol. Kenapa itu? Karena kan tadi kan kita buat kan ID anggota kan sebagai primary key lalu extra auto increment. Nah, auto increment ini untuk
supaya bisa menentukan otomatis angka dari bilangan satu dan sampai dengan selanjutnya sampai berapa kita buat. Ini nanti terisi dari nol ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam dan seterusnya. Setelah itu kita enter. Lalu kita tampilkan lagi isi dari atribut dari tabel anggota atau entitas anggota tadi. Tadi kan sudah kita isi. Lalu kita tampilkan, caranya kita ketik select asterisk from, lalu kita enter. Nah, ini muncul kan, sudah terisi tadi. Yang nol tadi karena auto increment jadi otomatis nanti. Lalu nama sesuai ini Dimas Charles, lalu alamat, dan juga ada nomor telepon. Nah, langkah selanjutnya eh, kita akan membuat lagi atau mengisi data dari kolom dari tabel buku dan peminjaman. Caranya sama tadi insert into buku, nama entitasnya ini, lalu eh, atribut-atributnya, lalu isi filenya, terus data-datanya. Jadi buku, judul, penulis, dan terbit sesuai dengan data yang kalian masukkan atau kalian ingin inputkan. Kita enter. Nah, saya isikan lagi yang peminjaman. Nah, lalu kita coba tampilkan isi dari anggota buku dan peminjaman. Dari um, buku. Nah, ini untuk yang buku sama juga tadi yang untuk peminjaman. Nah, ini berikut data-datanya yang telah tadi kita inputkan. Nah, setelah itu kita akan melakukan update data. Jadi untuk melakukan update data ini, kita nanti akan menggantikan tahun terbit dari buku. Sini saya akan mengganti tahun terbit dari buku eh, yang ID peminjaman itu nomor 4. Nah, untuk menggantinya kita gunakan perintah update nama entitas, nama tabelnya, lalu kita set. Terus pilih entitas atau yang hendak diganti. Pilih atribut yang hendak diganti. Atributnya itu tahun terbit. Lalu mau kita ganti tahun berapa itu terserah kita atau nilainya berapa. Where. Nah ini untuk kata kuncinya yaitu
ID bukunya keberapa atau si primary key-nya. Nah, masukkan nilainya. Mau yang kita ganti berapa? Kalau kita klik and kita enter. Nah, di sini sudah menandakan bahwa ini sudah terganti. Nah, coba kita cek lagi. Select. Oh, dan 2010 nih, kita ganti ke 2007. Nah, ini. Sini udah ganti nomor 4 ini marun merah jambu dan 3 2007. Nah, langkah selanjutnya kita akan menambahkan alter table untuk mengubah struktur di mana perintahnya kita gunakan yaitu alter variable alter table terus nama terus menambahkannya terserah kita itu apa. Di sini saya menambahkan identitas dengan tipe data varchar yang panjang 255. Nah, ini coba kita lihat lagi. Lalu kita update dengan mindsetnya universitas, di mana nilainya nanti itu akan berisi Universitas Lampung. Nah, di sini nanti anggota satu ini nanti ID anggota satu ini akan menambahkan atau menginputkan data bahwa dia itu masuk ke Universitas Lampung atau masih kuliah di Universitas Lampung. Mantap. Nah, kalau kita lihat, baik, nah di sini menambahkan eh, kolom baru yaitu universitas. Nah, untuk ID tadi kan ID anggota tadi kan satu. Maka di sini cuman si ID anggota satu ini yang menambahkan nilai minus Lampung. Nah, untuk lainnya kan akan bernilai nol. Lalu selanjutnya kita akan menghapus atau mencoba untuk menghapus baris dari ID anggota satu ini. Kita akan menghapus nama dinas ini. Untuk perintahnya kita menggunakan delete from anggota where ID anggotanya sama dengan kita masukkan di sini ID-nya nilainya satu, lalu kita titik koma sama anggota kita enter bentar. Baiklah saya lanjutkan tadi lanjutkan lagi. Jadi kenapa tadi error itu karena kita akan menambahkan lagi kata kunci supaya tidak terjadi error. Di sini kita akan menambahkan kata kuncinya set foreign key check sama dengan nol. Nah,
Setelah itu baru kita em, coba lagi untuk mendeletnya. Lalu kita enter. Oh iya, Ang- anggota. Tadi juga nggak ada anggota. Nah, ini udah berhasil. Coba kita lihat lagi, eh, kita cek lagi dari tabel anggota. Kita gunakan select from anggota. Nah, di sini yang ID mahasiswa yang pertama tadi udah terhapus kan? Nah, jadi tadi kita udah menggunakan perintah yaitu create membuat database-nya, terus read membaca database-nya. Kita gunakan tadi dash di sini itu untuk nge-read, lalu read update. Update tadi mengupdate tahun tadi kita gunakan di sini. Nah, oke. Terus update di sini dari sini update. Di sini juga ada update universitas. Lalu mendelete, delete from anggota, menghilangkan ID anggota tadi. Nah, sekian penjelasan di video kali ini mengenai SQL dasar, tentang bagaimana caranya membuat database di Command Prompt. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.